Tapi saya ngefans sama sampean. Terus sampean waktu syuting bawa puyuh itu aku waduh keren. Terinspirasi gitu tadi sampean. Gitu. Iya, kayak gini, sampean itu membawainnya itu ya wis apa adanya aja gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tos dulu biar nggak selek, bertemu lagi bersama gua Aduki dan udah mulai. Udah mulai. Barbar Duki. Barbar Duki. Jadi Sama gue pengen Aduki. ini, pengen nanya nih ya. Orang kan pada nggak tahu antara Barbar Duki sama Aduki. Kalau zaman dulu orang nyarinya adalah Aduki. Gua sekarang ke lapangan sebulan ini. Ya udah lebih lah dari sebulan mah. Itu pada ngomongnya apa coba? Ini Barbar Duki bukannya? Gue bilang anjing, aja Barbar Duki di Jawa Timur. Padahal nama Duki itu ya seperti apa sih? Ceritain deh. Dari awal. Ya anu sih, apa itu pemikiran yang enggak terkonsep. Instan aja itu. Cuman pancen saya itu pernah baca, nggak tahu kalau itu milik sampean. Dunia kicau itu milik sampean toh. Tapi saya ndak tahu kalau itu dunia kicau itu bentuk yang bentuk itu sampean ndak tahu. Ya dunia kicau unik mungkin ini ya iseng-iseng aja tak pakai itu iseng. Terus kan sempet izin kan Pak, boleh nggak pakai nama Duki kan? Gue bilang kan boleh, nggak jadi masalah karena gue kasih filosofinya Duki itu bukan sebuah nama tapi kata gue jiwa yang memang unik, jiwa yang asing. Jadi kalau lu menjadi Duki, lu harus punya karakter sendiri, gak boleh lu oh ya sebentar aja nggak apa-apa Pak, bentar aja dulu ya. Jadi ini konten dadakan aja intinya. Bentar aja Pak ya, 10 menit. Nah jadi sampai akhirnya dia tetap pakai Duki. Walaupun gua nggak kenal. Saat itu kita belum pernah ketemu, belum pernah komunikasi kan. Tapi saya ngefans sama sampean. Sampean muncul tahun berapa sih? Oh lama. Enggak 91. Waktu tenar-tenar lahir kan muncul ke bumi. Lobet itu sebelum Covid insya Allah. Ya. Sebelum Covid itu saya sempat kepingin ketemu gitu loh, masa? Iya, nggak tahu nanti respon. Oke. Terus. Tapi terus sampean waktu syuting bawa puyuh itu aku waduh keren. Terinspirasi gitu tadi sampean. Gitu. Iya, kayak gini, sampean itu membawainnya itu ya wis apa adanya aja gitu. Nah, itu yang saya yang saya copy di situ. Kalau orang membuat video itu secara natural itu disukai sama algoritma. Saya bacanya di situ, entah Facebook, entah YouTube. Kadang itu saya membuat video jedak-jeduk atau segala macam, ngedit, translate bagus segala macam, malah ndak laku. Iya, kadang-kadang aneh juga ya kayak gitu ya. Padahal menurut saya ini video sangat bagus dari segi translate, slide-nya bagus, malah ndak laku. Tapi kalau kita membuat video itu natural, terus apa adanya, terus di situ ada narasi ceritanya, orang pada seneng di situ, ya. Informasi banyak lah. Apalagi lu kan jual beli kan, orang mencari karena gue butuh. Tapi ngomong-ngomong nih, kita ngomong ke Dukinya udah cukup ya. Kita ngomong ke masalah boleh dibilang kultur kicau mania kan timur sama barat beda. Gue pengen denger cerita dari timur dulu deh. Kalau di timur sambil ngerokok boleh? Boleh, ini bebas, ini mah bebas. Gak ada masalah di sini mah. Channel gua mah bebas. Mabuk boleh kan? Kalau di timur itu dari IO-nya dulu deh. IO-nya tentang bentrok-bentrokan. Kalau di sini mah kalau nggak bentrok nggak seru kayaknya gitu. Kalau saya bilang enggak itu mungkin munafik karena semua EO pasti pernah mengalami itu. Masa-masa dibentrok sama itu pasti. Tapi kadang itu mereka kayaknya lebih meminimalisir kejadian-kejadian itu. Karena resikonya adalah pasti kedua belah pihak itu akan sama-sama rugi sih. Ya intinya ya akhirnya pada akhirnya mereka ya malu gitu aja kalau bentrok-bentrok itu. Itu kalau dari CEO. Kalau dari juri
Juri disuruh Bentrok yang selekin. gimana ini maksudnya bentrok? Maksudnya kan kalau di sini kan juri ada cewek, terus sesama juri itu kadang dipakai IO sana sini, terus juri juga kadang ya mohon maaf gitu ya, ada yang terkontaminasi, ada yang dicap. Karena kan juri kalau udah dicap jelek, lu selamanya jelek terus, padahal mungkin kesalahannya karena ngeblank atau apa. Itu bisa itu bisa dihandle sama sistemnya kita. Misalkan nih, kita membawa tokoh-tokoh yang anggaplah ada yang bermasalah gitu ya. Tapi kalau kita sistemnya bagus, meskipun dianya nakal akan ketahuan toh. Itu suatu contoh gini. Sekarang sistemnya G24. Juri wajib di 6 burung toh per blok. Per blok dia wajib di 6 burung. Nah, saya setiap saya ke gelaran, saya itu selalu melihat pupil matanya juri. Pupil, pelopak mata, yang hitamnya. Yang hitam itu saya selalu gitu. Kalau juri benar-benar dia adil, dia tidak bakalan keluar dari 6 burung itu. Itu saya lihat selalu. Kadang-kadang saya nyimpen kamera tersembunyi, ya iseng-iseng aja itu buat saya sendiri gitu pribadi. Ada beberapa, ternyata dia masih gini. Nyuri gini. Biasanya nunggu kapan bunyi. Kita tidak seudon sama orang, tidak boleh. Karena juga saya juga tidak punya data valid. Dia main-main apa enggak, dia main di belakang, dia sudah ditransfer sama orang, saya tidak punya data valid. Jadi akhirnya kalau misalkan saya seudon, saya yang salah. Itu ya dosa juga buat saya. Akhirnya ya wes, kita buat sistem itu aja. Kalau misalkan dia keluar dari pantauannya dia, berarti kamu salah. Nggak boleh dipakai orang seperti itu. Itu aja sih. Benar. Dan orang yang paling ngerti di situ ada kecurangan atau kesalahan adalah media. Karena kita lebih dekat. Tadi berantem kita. Berantem apa? Tanya sama dia. Oh iya, tadi salah pantau. Itu cuma pantau-pantauan. Oke, itu dari juri ya kan. Nah, apa resiko yang terberatnya ketika juri udah itu dikategorikan fatal banget itu kan? Mereka udah gak dipercaya di IO lain, apa udah gak sama sekali gak ngejuri gitu? Ya rata-rata nggak dipakai sama teman-teman yang lain, orang-orang seperti itu. Gitu. Oh gitu. Rata-rata ya. Ya apa kan itu pembohongan. Iya sih. Kasihan peserta Peserta yang juga lain. udah pada ngerti juga. Ya gitu, kasihan. Nah, itu dari juri IO udah. Nah, dari pemain nih. Di sono katanya gue kemarin ngonten Om Agus Pik itu 300 juta itu udah kayak harga burung. oh iya. Pada berani-berani ya? Lagi berani-beraninya. Lu kan sering jual beli itu. Untuk di timur, menurut saya nih, ini pribadi yang saya alami, saya bukan melihat ke sana ke sini. Untuk di timur pembelian dan bahkan saya pelaku yang ngasih informasi itu panjang pembeli di timur itu mentalnya tinggi-tinggi. Bukan dilihat dari sudut pandangnya dia pancen orang kaya, enggak. Kadang banyak orang kaya, banyak di Jawa Barat, bahkan orang kaya banyak Jawa Tengah, banyak orang kaya. Tapi untuk mental beli burung hanya bisa dihitung dengan jari gitu. Jadi kadang ada yang keuangannya itu pas-pasan gitu. Tapi ngelihat burung dia serak langsung dibeli. Gak mau tahu berapa harganya. Dia pasti enggak, dia melihat grade. Grade-nya dulu. Grade-nya burung ada. Jadi orang beli itu kalau di timur dia sudah menyesuaikan burung ini itu di tiket motor layak gitu kan, mampu. Untuk di tiket mobil belum mampu, berarti harganya sekian. Gitu. Kategori kayak gitu-gitu gimana tuh? Ada kategorinya nggak? Itu yang itu kebiasaan pemainnya sudah melihat di level-level mobil. Karena dia udah Kualitas seperti apa yang di level mobil. Sambil lihat sendiri Avatar, Escobar, Singoedan, mainnya kayak gitu. Kalau kita milih burung yang cuman grade-nya cuman di tiket sepeda motor, jangan. dia kondangan. Kan gitu. Makanya berarti bener ya, valid ya, omongan. Bener. Ya, salah satu contoh nih, saya menyebut inisial E namanya ya. Orang ini itu kalau beli burung, ini kualitasnya mobil. Sekiranya di bawah 500 ya, dia pokoknya perkiraannya kalau masih di bawah 500 digas sama dia.
digas sama dia. Ini level mobil burung ini. Ya terbukti beneran dia transaksi. Anggapnya 500 gitu ya. Diikutkan dari kelas mobil. Ya masuk. Dia mengukurnya seperti itu. Gitu. Jadi ada grade-grade burung tertentu. Gue tahu siapa itu. Jadi paling kalau sekarang ya misalkan kita datang ke Latber atau Latpers atau mungkin event yang tiket-tiket sepeda motor. Dia mintanya 300-400, ya makanya saya ya ketawa aja. Itu emang itu haknya aja. Karena dia yang punya burung, yang sah-sah aja. Iya. Tapi misalkan kita tantang beneran nih. Ayo sih coba lawanan tuh Escobar sama Rampes sama Sing Wedan di tiket mobil. Lawanan Avatar itu. Kalau mampu. Pasti berdalih juga kadang-kadang. Iya. Iya sih. Itu ayo gitu. Nah, terus satu lagi pertanyaan gua. Itu kan dari sisi pemain blok timur. Nah, lu sekarang ke blok barat nih. Kita ada di acara Berdikari Bersaudara grup. Banyak Pak Robert ini. Pak Robert baik gak orangnya? Waduh. Ah? Kalau menurut gua baik banget orangnya. Serius. Nah, ya kalau seperti back saya lebih lebar. Oke, sekarang Pak Robert baik orang. Kalau untuk baik, enggak secara keseluruhan saya belum bisa menilai. Tapi secara untuk niat, beliaunya ini totalitas gitu ya. Dilihat dari berani ngundang saya, ya toh, saya dari Jawa Timur, ongkosnya enggak sedikit, ya. Iyalah. Terus berani membuat gelaran yang menurut saya ini rugi loh. Tapi orangnya lepas, enggak apa-apa. Bahkan gitu. satu lagi loh, dia bikin event di sini, dia burungnya ikut tiket mobil hari ini. Terus cara penyeleksian teman-teman ini, dia memanajemen suatu konsep gelaran ini, beliaunya pengen penjurian itu seadil-adilnya. Iya toh, itu berarti kan orang baik. Nah, kalau ngelihat dari Kicau Manianya nih, menurut lu asik gak di blok barat? Kicomannya sini. Iya. Bahasanya ini saya kadang itu nggak terbiasa dengan bahasa-bahasa Indonesia Betawi gitu ya. Iya. Lu gue gitu ya. Lu bukan anak Jaksel lu ya. lu. Tapi seneng sih dari beberapa kali pantauan kan ada beberapa kali tembakan saya yang saya naksir gitu loh. Untuk saya calonkan sih, maksudnya itu saya calonkan ke teman-teman yang budget-budget. Ada yang medium. Iya, dia itu nitip ke saya. Ada yang budget 30, ada yang 50, ada yang 100 gitu loh. Nitip, kadang ada yang nitip uang ke saya, carikan burung gini. Tapi kadang itu mereka tidak sesuai kualitasnya gitu. Tapi enggak apa-apa, haknya. Tapi yang jelas bagus-bagus tadi banyak. Itu burungnya. Kalau pemain-pemainnya gitu, asik gak? Menurut lu penonton-penontonnya? Ya asik lah. Terbukti ini seru tadi, rame kan. Rame, iya. Tadi kelas kacer gitu ya kan. Apalagi kacer tadi. Yang seru tadi kelas bursa sih tadi. Iya ya. Saya nggak dikasih. Itu tadi kalau saya nggak nawar nggak bakal meriah. Ada yang nawar. Iya. Saya kan punya budget tuh. Saya punya budget. Katakanlah ada yang teman-teman yang mesen, Mas Bar beli yang di bawah 30 dong gitu. Ya itu tadi cocok saya. Gitu. Saya cocok gitu, tapi ya enggak jodoh. Ini kita udah ngebahas semuanya teman-teman, tapi mungkin teman-teman pengen ngobrol lebih panjang. Mungkin ada part keduanya nanti di channelnya Mas Barbar. Kalau kita ke timur, setuju nggak lo? Siap nggak ke timur? Gue jujur kalau udah kayak gini dia bertamu ke blok barat, kita harus bertamu dong ke timur. Hah? Kapan? Lah kapan dia kemarin ke Cilacap? Kedip-kedip gini ya, kedip-kedip. Tenang. Tapi kalau gua ke Jawa Timur mau disambut nggak, Sob? Loh, kalau sesama media, saya dari ujung timur, dari Bali sampai saya ke barat Pulau Jawa, enggak pernah saya musuhan sama orang. Entah media peserta semua teman-teman ini, saya enggak pernah, satu orang pun saya enggak pernah punya ada masalah. Hutang 20.000, 25.000, 40.000 saya suruh nyatet. Barangkali saya lupa. Ya saya semua anggap saya itu kepinginnya ya saya kepingin diterima di semua kalangan. Oke deh. Berarti begitu makanya sebaliknya juga saya pengen ya pasti kalau sampai ke sana ya pasti saya nggak bisa nolak. Siap. Pokoknya insya Allah nanti kita sowan lah kalau ada event Jawa Timur khususnya Prasasti. Karena ini dia bawa nama Prasasti hari ini.
Enggak, ini cuman enak aja kalau dipakai. Oh, gua kira gitu. lagi promo. Enggak, prasasti itu sudah besar prasasti itu. Jadi EO yang sekarang lagi naik daun. Naik daun. Lagi naik daun. Iya, promo lagi itu emang konten gua promo semua isinya ya. Gua soalnya kalau ada embel-embel kayak gini itu harus bayar kalau gua mah. Lagi Karena apa? kenapa saya itu bukan promo sih ke prasasti itu, lebih ke apa? Karena saya itu kenal detail individual personnya, orangnya gitu. personnya. Jadi lebih kayak kena. Misalkan nih ada kata luar prasasti jurinya masih jangan, oh sampean belum apa kenal orang-orangnya. Kalau sampean kenal orang-orangnya, dia cerita di belakang layar, ndak bakalan. Saya 1000% percaya juri prasasti orang-orangnya gitu. Ya sih orang juga sekarang di sini lagi ramai banget ya dengan produk-produknya gitu ya. Siapa tahu jadi reseller gua. Lo bisa. Oke, thank you ya. Siap. Udah mau masuk ke konten gua, udah mau bercerita sedikit tentang nama Duki. Siap. Walaupun sesama Duki ya kita masing-masing ya. Beliau ada di timur. Kalau kalian ke timur ini Mas Barbar. Kalau blok barat bersama AA. Asik. Blok mana? Hah? Emang dia Duki ya? Bukan ya, lalu channel nggak masuk lah. Bukan editor, bukan apa. Thank you udah pada watching. Hari ini kita bercerita di Bekasi bersama Berdikari Bersaudara Group. Ada juga. Enggak gua cut. Enggak gua cut. Gua hari ini gua cut.